Hai semuanya, inilah 20 fakta berikut akan mengubah pandanganmu terhadap ular-ular raksasa di dunia. Yuk simak videonya guys. Meskipun adanya banyak ular berukuran besar di dunia ini, hanya ada dua spesies ular yang tercatat pernah menelan manusia, yaitu piton batu Afrika dengan 1 kasus dan piton reticulatus dengan 6 kasus di dunia terhitung sejak tahun 1900. Hanya dibutuhkan waktu kurang dari 5 menit guys bagi piton reticulatus panjang 7 meter untuk membunuh manusia. Itu waktu tercepat di dunia dari spesies ular, dan dibutuhkan waktu sekitar 2 jam bagi ular untuk menelannya. Akibat belitan ular terbesar, darahmu dipaksa pada tekanan 400 ml per Hg, itu melampaui tekanan darah manusia yang rata-rata hanya 120 ml per Hg. Itu dapat menyebabkan gagal ginjal dan mencegah pembuluh darah ke otak dalam waktu singkat ya guys. Piton reticulatus adalah yang terpanjang di dunia, dan ular anaconda hijau adalah spesies ular terbesar di dunia saat ini yang masih hidup. Ukuran besar yang pernah ditangkap dengan panjang 8,4 meter dengan berat 200 kg lebih, dengan massa otot lebih besar daripada piton. Para ahli percaya anaconda memiliki belita terkuat di dunia. Para ahli percaya ada satu karnivora bagi ular piton maupun anaconda berukuran lebih dari 7 meter, itu adalah buaya. Kalau di lautan, hiu putih dan paus orca dapat dengan mudah mengalahkan ular raksasa ini ya guys. Buaya muara dapat tumbuh dengan panjang 7 meter dengan berat 1,2 ton, itu 6 kali lebih besar daripada ular terbesar di dunia saat ini. Dengan gigitan mencapai 3.700 psi, buaya dengan mudah memotong ular menjadi 2 bagian dengan berat putarannya. Tahukah kalian guys, belitan anaconda dewasa yang pernah diukur adalah sebesar 90 pon per inci atau 90 psi. Ukuran tersebut setara dengan seekor gajah jantan Afrika yang duduk di dada kalian. Tahukah kalian guys, di Amazon anaconda dijuluki pemakan manusia. Berdasarkan catatan tidak pernah ditemukan ular ini pernah memakan manusia. Tetapi berdasarkan penelitian ilmiah, ular ini sanggup memakan manusia. Dan di alam liar guys, anaconda sering memakan caiman yang lebih kecil daripada ukuran tubuhnya. Yang sanggup memakan buaya air asin sepanjang 7 meter hanyalah titanoboa, ular purba yang telah punah 10 juta tahun silam. Ular piton dan anaconda dapat menelan mangsa berukuran 70 hingga 100% dari berat tubuhnya. Begitu juga dengan titanoboa. Berdasarkan fosil yang ditemukan memiliki ukuran panjang 13 meter dengan berat 1,25 ton. Pakar paleobiologi percaya ukuran titanoboa bisa lebih besar dari itu. Jika fosil ditemukan adalah ukuran rata-rata spesies, bukan ukuran terbesarnya. Dan itu jelas titanoboa sanggup menelan buaya air asin terbesar. Liar ini guys, anaconda dan piton tidak pernah bertemu secara langsung. Piton ular terpanjang di dunia mencapai 9,7 meter dan anaconda ular terberat di dunia. Berdasarkan agresivitas, piton tidak lebih unggul dalam menaklukkan predator besar. Tetapi dari segi kekuatan, anaconda memiliki massa otot lebih besar untuk membelit. Tak ada yang bisa menjawabnya, tetapi saya lebih mengunggulkan anaconda jika itu di dalam air ya guys. Pada ukuran maksimal, mereka memiliki berat yang hampir sama sekitar 150 kg, tergantung siapa yang lebih cepat. Harimau predator cerdik memiliki gigitan kuat mencapai 1000 psi dengan taring sepanjang 7 cm. Dan telapak kaki kuat dengan cakarnya.
Sementara piton memiliki otot sepanjang tubuhnya, belitan kuat, refleks menggulung yang cepat, dan daya tahan yang lebih baik. 60% untuk kemenangan piton. Peluangnya kecil bagi kalian lepas dari belitan piton sebesar itu, tanpa bantuan orang lain ya guys. Tapi masih ada hal kecil yang bisa kamu lakukan. Alat pemburu di Sumatera dan Kalimantan. Pertama, lindungilah layarmu dan raihlah pisau untuk memotong otot tubuhnya. Kalau tidak ada pisau, gigitlah dengan gigimu hingga tendon otot piton robek. Kalau belum berhasil juga ya guys, ambillah benda apapun untuk melukai matanya, meskipun peluangnya kecil. Cobalah. Kalau di alam liar kalian berhadapan langsung dengan ular ini guys, cobalah membuat getaran keras di kakimu. Ular akan merespons sebagai ancaman lalu pergi. Hindari melewati lembah-lembah yang lembab, banyak bebatuan dan gua-gua kecil. Dan terakhir, bawalah anjing pemburu saat memasuki hutan sebagai sinyal bahaya. Kalau memang ada, seharusnya sudah tertangkap sejak pembukaan lahan besar-besaran sejak era 70-an hingga saat ini, yang menghabiskan hutan alam lebih dari 60% di Indonesia. Kecuali itu ular siluman, atau mungkin ular fiksi, atau mungkin juga ular yang pandai bersembunyi ya guys. Piton reptik terbukti tidak memiliki imun terhadap pisau ular berbisa. Secara kekuatan bisa King Cobra dapat membunuh gajah dewasa. Saya rasa ular piton raksasa pun juga akan mati akibat gigitan King Cobra. Namun pertarungan sebenarnya dengan ukuran setara yang pernah didokumentasi, mereka ditemukan sama-sama mati. Banyak anggapan ular raksasa bisa bertapa di akhir usianya, tidak bergerak selama ratusan tahun melindungi mustikanya. Benarkah? Itu misteri. Kali ini Mimin gak bisa jawab ya guys. Namun berdasarkan catatan umumnya ya guys, ular piton reptik di kebun binatang rata-rata mencapai umur 30 tahun. Dan ini adalah penampakan mirip ular yang tertangkap Google Map di Aceh. Penggemar misteri dan fiksi lebih menyukai pendapat bahwa ini adalah ular raksasa yang sedang hibernasi. Meskipun belum ada yang pernah cross-check di lapangan guys, Mimin lebih setuju ini aliran sungai dengan gradasi. Di Pulau Sulawesi tidak ditemukan pemangsa alami ular piton, yaitu keluarga Palidae besar, sehingga ular dapat tumbuh hingga ukuran maksimal. Perebutan wilayah dan hewan memicu ular-ular raksasa menjadi lebih agresif. Dengan serangan gajah jantan yang marah, piton akan kalah. Piton akan kesulitan bergerak, seperti ketika kamu mencoba menggerakkan jaring di bawah 1 kuintal sak pasir. Sedangkan ini guys, kedua hewan ini belum pernah bertarung. Anaconda terbesar pun akan kalah berhadapan dengan koloni piranha. Dengan berat 200 kg, anaconda akan lenyap tinggal tulang dalam waktu 2-3 jam oleh koloni piranha. Di alam liar guys, mereka jarang bertemu. Anaconda lebih menyukai aliran dangkal berlumpur, di mana piranha tidak ditemukan. Piranha hanya menyerang makhluk besar yang terluka saja. Baik anaconda maupun piton tidak sanggup menahan sengatan belut listrik sebesar 860 volt. Tegangan tersebut setara 4 kali lipat tegangan di rumah kita ya guys. Itu akan membuat ular raksasa shock tak sadarkan diri beberapa menit. Meskipun tidak membuat ular raksasa mati guys, itu cukup waktu untuk belut melarikan diri dengan luka yang parah. Jika kalian suka dengan video ini guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.